Salam guru penggerak, saya Eva Regina Sirait, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SDS Lentera Harapan Medan. Saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.1, biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman kolonial. Beliau juga membangun taman siswa di Yogyakarta. Selain itu, beliau adalah Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Oleh karena kiprahnya dalam memajukan anak bangsa, membuat hari lahir Ki Hajar Dewantara dijadikan Hari Pendidikan. Buah pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut dasar pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Yang kedua, pendidikan berpihak pada anak. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Dan yang keempat, budi pekerti. Dan yang terakhir adalah pendidikan sebagai tukang kebun kehidupan. Nah, Bapak Ibu Guru, saya akan menjelaskan satu persatu. Menuntun. Menuntun anak mencapai kodrat. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan sedangkan pendidik sebagai pamong yang memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi, seorang pendidik tidak memaksakan kehendaknya kepada anak didiknya. Peran guru menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Hal ini merupakan bahwa semuanya berpusat kepada murid. Pembelajaran berpihak pada anak. Artinya, anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Seorang pendidik di dalam mengajari anak-anak harus mampu menciptakan suasana kelas atau sekolah yang nyaman, berharga, sehingga anak-anak bisa semakin semangat di dalam belajar, sehingga mereka bisa bahagia dan merdeka di dalam belajar. Pendidikan yang mendorong perkembangan siswa, yakni pendidikan mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan dan dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat. Pendidikan semuanya dilakukan agar menjadikan anak-anak bisa menjadi berkat, bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga berguna bagi masyarakat. Pengajaran yang merdeka, bermakna, berkreasi, berinovasi, dan bereksplorasi sesuai dengan harkat dan martabat akan menjadikan murid-murid di dalam kelas ataupun di sekolah akan berbahagia. Trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarsa Sung Tulodo, artinya guru bisa memberikan teladan, contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Ingmadya Mangunkarsa, artinya guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Tut Wuri Handayani, artinya guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Dan yang berikutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti artinya perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perpaduan antara cipta, yaitu pengetahuan, karsa, yaitu sifat atau karakter, dan terciptalah sebuah karya, yaitu psikomotorik. Nah, budi pekerti ini, Ki Hajar Dewantara menggambarkannya seperti musik gamelan, di mana dari musik gamelan ini bisa menghasilkan keharmonisan dan keselarasan. Demikian juga terhadap anak didik kita. Maka diperlukan penanaman budi pekerti peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi, setiap pendidik harus memahami kodrat alam dan kodrat zaman anak didiknya.
pendidik sebagai tukang kebun kehidupan. Ki Hajar Dewantara juga memaparkan bahwa seorang pendidik itu sama dengan seperti petani. Dalam hal ini, seorang petani akan mempersiapkan tanahnya yang terbaik untuk ditanami oleh biji, dalam hal ini adalah biji jagung. Biji jagung ini akan ditanamkan di tanah yang subur, tanah yang baik, dan akan diberikan pupuk, dirawat, dijaga, sehingga jagung tersebut bisa bertumbuh dengan baik, sehingga bisa menghasilkan buah yang baik. Demikian pula seorang murid, apabila dijaga, dirawat, diperhatikan, diajarin, dituntun, dimotivasi, maka murid tersebut akan bisa berhasil. Nah, Bapak Ibu Guru, saya akan menjelaskan implementasi pemahaman filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di kelas saya maupun di sekolah. Implementasi di Sekolah Lentera Harapan, di mana Sekolah Lentera Harapan memiliki kurikulum nasional dan kurikulum Sekolah Lentera Harapan. Hal ini akan menciptakan seorang murid yang beriman, murid yang cerdas, berkarakter, serta memiliki profil pelajar Pancasila. Adapun kegiatan kesiswaan yang dilakukan di Sekolah Lentera Harapan, dalam hal ini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, mission service learning. Yang kedua, devosi setiap pagi. Yang ketiga, belajar yang bermakna. Mission service learning adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap murid melayani orang-orang yang berada di sekitarnya. Misalnya, panti asuhan, panti jompo, sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan. Mereka akan menabung dari hasil tabungan mereka, mereka bisa membelikan sesuatu untuk disumbangkan kepada komunitas yang dikunjungi. Hal ini menanamkan setiap murid agar mereka bisa menjadi berkat bukan hanya kepada diri sendiri, namun juga berkat kepada orang lain. Nah, berikutnya, agar tercipta murid yang beriman, maka saya dan juga kegiatan di sekolah mengadakan devosi setiap hari, di mana setiap anak-anak akan belajar dari ajaran-ajaran kerohanian yang membuat mereka memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan pencipta mereka. Sebagai pendidik yang tidak hanya mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, namun juga mengajarkan nilai-nilai kerohanian agar menjadi murid yang memiliki iman kepada Tuhan. Nah, berikut pemaparan saya mengenai belajar bermakna. Ada 3 hal yang dilakukan, yang saya lakukan. Yang pertama, perencanaan pembelajaran yang variatif berdasarkan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir adalah mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Setelah saya belajar dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak hal yang saya lakukan di dalam kelas. Yang pertama, saya lebih memperhatikan atau merancang sedemikian rupa strategi pembelajaran yang variatif. Misalnya, metode presentasi, metode jigsaw, di mana anak-anak bisa membagikan hasil pikiran mereka kepada kelompok-kelompok yang lain. Begitu juga ketika mereka belajar, mereka bisa ke lapangan, bisa membuat parodi dari kegiatan-kegiatan yang mereka pelajari. Berdasarkan karakteristik peserta didik, saya sebagai guru setelah belajar dari calon guru penggerak ini, saya belajar ternyata kita harus lebih memperhatikan kodrat zaman dan juga kodrat alam. Di mana kodrat zaman adalah kita harus sadar bahwa murid yang kita ajarin itu adalah murid-murid yang sadar akan teknologi. Sehingga saya belajar membuat pembelajaran yang interaktif selama belajar online dengan menggunakan class point, auto draw di dalam anak-anak dalam menggambar dan banyak hal. Ini gambar apa ini? Wih, es krim. Wih, kreatif sekali dia ya. Es krim, coba ceritain Intan. Coba cerita nak. Ayo Intan, gambar apa itu? Coba ceritain. Enggak, sambil tunjukin lagi. Tunjukin lagi. Oke, sambil ngomong, ayo. Itu yang awalnya membentuk akan cair karena adanya sinar matahari yang Itu namanya apa nak? mencair. Mencair. Oke, tepuk tangan buat Intan. Wih, luar biasa memang Intan ini. Oke, thank you Intan. 10 poin kamu nak. Oke.
Louis, rel kereta api dibuat terpisah agar tidak bengkok saat pemuaian akan membahayakan penumpang. Oke, ini jawaban Louis 5 poin. Evanya Berdasarkan karakteristik peserta didik, yaitu kodrat alam. Jadi kita harus sadar sebagai pendidik bahwa anak-anak itu agar mereka belajar, merdeka belajar, mereka yang cenderung bermain sangat senang apabila kita mengajar sambil bermain. Mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Ketika anak-anak belajar tentang tumbuhan, mereka bisa membawa tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar mereka dan mereka menganalisis dan juga mempresentasikan hasil temuan mereka. Menggali kreativitas murid-murid. Kita sebagai guru harus mampu menggali kreativitas murid. Banyak hal yang saya lakukan sehingga bisa melihat kreativitas murid-murid yang luar biasa. Menuntun murid yang kolaboratif, reflektif, dan pribadi yang penuh kasih sayang. Dengan kegiatan yang secara berkelompok atau bergotong royong akan membantu murid-murid memiliki karakter yang mampu berkolaborasi dengan rekan-rekan sekelasnya dan menjadi murid yang reflektif dan pribadi yang penuh kasih sayang. Membentuk murid-murid yang komunikatif. Saya di dalam kelas sering meminta anak-anak untuk mempresentasikan pemahaman mereka di dalam belajar. Dari hal ini akan memampukan mereka berkomunikasi dengan aktif dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal ini juga akan memotivasi murid untuk percaya diri, membiasakan mereka untuk memaparkan materi-materi yang mereka sudah dapatkan di depan kelas sehingga teman-temannya boleh mendengarkan mereka. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati.